Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang audit kas dan setara kas. Kita langsung saja ke materinya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Langit, NIM 18 100 219. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang apa itu kas dan apa itu setara kas. Seperti yang kita ketahui bahwa kas adalah menurut SAK 1994 adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai setiap biaya operasi perusahaan atau biaya kegiatan perusahaan. Istilah setara kas yaitu menurut SAK Etap IAI tahun 2009 ayat 28, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen atau kebutuhan jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi, atau biasa disebut juga sebagai setara kas, yaitu sesuatu yang bisa dijadikan secara cepat kas tanpa mengurangi nilai secara signifikan. Contohnya yaitu surat sertifikat Bank Indonesia dan piutang. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Hilaris Ignas Bau, NIM 18 100 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kas dan setara kas. Yang pertama, kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari, dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, contoh kas dan setara kas. Contoh kas terdiri dari 5, yaitu yang pertama, kas kecil. Kas kecil digunakan untuk menandai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif lebih kecil. Contohnya, dana konsumsi untuk kepentingan rapat. Yang kedua, saldo rekening giro di bank. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon kas kecil yang belum diganti. Dan yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Selanjutnya, contoh bukan kas. Contoh bukan kas terdiri dari 4, yaitu yang pertama, deposit berjangka atau time deposit yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Yang kedua, cek mundur dan cek kosong. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jana Rika Tunyama, NIM 18 100 236. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh setara kas dan bukan setara kas. Setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo akhir 3 bulan atau kurang yang dapat memenuhi syarat sebagai setara kas. Contoh dari setara kas yang pertama, deposito berjangka atau time deposit, yaitu deposito dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, sertifikat deposito, yaitu instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga lainnya, yang bukti kepemilikannya dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek. Yang keempat, commercial paper atau surat berharga komersial, yaitu sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Yang kelima, instrumen utang pemerintah, yaitu surat berharga berupa pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya surat utang negara. Yang berikut contoh bukan setara kas. Yang pertama, investasi dalam bentuk saham. Misalnya saham preferen yang dibeli akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan atau redemption date-nya telah ditentukan. Yang kedua,
surat utang pemerintah yang dibeli 3 tahun lalu tidak dapat disebut sebagai setara kas selama 3 bulan menjelang jatuh tempo. Yang berikut marketable sekuritas atau sekuritas yang dapat dipasarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Enrique Sulfiatari, NIM 18100-239. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan kas dan setara kas pada sebuah entitas atau perusahaan. Nah, kita tahu bahwa kas dan setara kas merupakan atau memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh perusahaan atau entitas. Oleh karena itu, auditor dia juga berhak untuk melakukan atau memeriksa kas dan setara kas guna untuk mengetahui apakah pengendalian terhadap kas dan setara kas tersebut berjalan dengan baik. Nah, secara umum tujuan pemeriksaan kas dan setara kas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah adanya internal kontrol yang baik atas kas dan setara kas, baik itu berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari bank. Nah, untuk pengendalian kontrol ini atau internal kontrol ini kita dapat lihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas. Nah, ini bisa dilakukan di dalam pembukuan atau bisa dicatat dalam pembukuan. Kemudian yang kedua adalah kita dapat melihat adanya otorisasi antara penerimaan dan pengeluaran kas dari bank. Artinya, pegawai yang melakukan atau membuat rekonsiliasi bank itu berbeda dengan pegawai yang mengerjakan buku bank. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kas tersebut disimpan. Nah, kas yang disimpan itu harus aman, misalnya disimpan di brankas atau di bank. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana pengendalian dari pengeluaran dan penerimaan kas tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita juga dapat melihat dari bukti-bukti pelunasan atau pembayaran dan pengeluaran kas. Misalnya kalau sudah dilunasi berarti harus distempel sehingga menghindari adanya pendobelan pembayaran atau pembayaran 2 kali. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas yang ada di dalam neraca itu sama dan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap kas yang ada di tangan maupun kas yang ada di bank. Tujuan yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Nah, biasanya pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas ini terjadi pada entitas non-laba. Tujuan yang keempat adalah yaitu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Nah, itu nantinya akan dipikirkan apakah saldo kas tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI atau apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan di dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan. Nah, tujuan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau peraturan yang berlaku, misalnya PSAK, kemudian ada IFRS dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan pemeriksaan kas dan setara kas tersebut, maka seorang auditor dia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan menilai apakah kas dan setara kas tersebut dinyatakan wajar atau tidak wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100200041. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Menurut pendapat Sukrisno Agus, ada beberapa prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, memahami dan mengevaluasi internal kontrol kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan kas dan bank. Yang kedua, membuat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Top schedule merupakan suatu kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil pemeriksaan auditor secara umum atau kesimpulan sesuai pos yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan cash count atau perhitungan fisik uang atau opname pertanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, mengirim informasi atau mendapatkan pernyataan saldo kasir dalam hal tidak dilakukan cash opname.
Hal ini terkait pertimbangan cost benefit oleh auditor. Yang berikut adalah mengirim informasi untuk seluruh bank yang dimiliki perusahaan. Biasanya juga berisi jumlah kredit perusahaan tersebut, perdiskontoan wesel, tagih, dan lain-lain. Yang keenam, meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalnya per 31 Desember 2011. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kas atas rekonsiliasi bank tersebut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa rekonsiliasi tersebut serta mengkonsultasikan audit adjustment jika terjadi kesalahan. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelin Ala, NIM 18.100.200.06. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Nah, langkah yang ke-8 ialah melakukan pengkajian ulang jawaban konfirmasi bank, nutulan rapat, dan perjanjian kredit. Nah, untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Pembatasan dapat terjadi karena pembekuan rekening bank yang dimiliki perusahaan oleh pihak Dirjen Pajak sehubungan dengan permasalahan pajak perusahaan. Yang ke-9, memeriksa transfer antar bank kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya aktivitas skiting dengan tujuan window dressing. Yang ke-10, memeriksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kewajaran angka piutang per tanggal neraca atau terdapat kewajiban yang belum tercatat. Yang ke-11, memeriksa pengakuan dari konversi kas dan setara kas dalam mata uang asing. Konversi kas dalam mata uang asing harus menggunakan kurs tengah BI per tanggal neraca pukul 16.00 dan mencatat selisih kurs yang timbul akibat konversi tersebut. Yang ke-12, memeriksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut SAK Etap bab 7 tentang laporan arus kas, giro yang mengalami overdraft akibat kelebihan penarikan melebihi saldo pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Oleh karena itu, giro bersaldo kredit harus direklasifikasi ke dalam pos utang lancar. Yang terakhir ialah membuat kesimpulan di top schedule atas kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan cash on bank setelah seluruh pekerjaan dalam prosedur pemeriksaan kas dan setara kas pada poin 1 sampai dengan poin 12 telah dijalankan. Nah, kesimpulan pada top schedule memberikan gambaran menyeluruh terkait hasil pemeriksaan kas dan setara kas perusahaan atau entitas. Nah, kewajaran atau ketidakwajaran kas dan setara kas perusahaan akan menjadi tolak ukur siklus dari awal sampai akhir sudah berjalan baik atau belum bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menjadi masukan bagi manajemen letter kantor akuntan publik kepada manajemen perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai audit kas dan setara kas.